Halo teman-teman, hari ini saya akan review sebuah drone. Sebelum saya membeli drone, saya sudah banyak mikir kira-kira drone apa. Nah, harga drone itu mahal, dan kalau lihat dari video-video di YouTube, kalau punya drone sekali crash hilang, misalnya beli drone harga 9 juta seperti DJI segala macem, ya 9 jutanya hilang crash. Atau ketika beli drone yang terlalu murah, ternyata drone-nya cuma bisa terbang 5 menit, 10 menit, dan nggak asik juga. Makanya saya searching, nemulah beberapa review drone ini. Ini namanya drone-nya SCRC F11 Pro 4K. Nah, nanti kita akan bahas detail apa keistimewaan SCRC ini. Oke. Ini drone ini bukan baru, maksudnya saya sudah beli sudah lama, April 2021. Sekarang sudah setahun lebih, hampir 2 tahun ya, setahun setengah lah. Nah, ini sudah banyak cerita. Oke, cerita tentang bagaimana drone ini nanti saya akan melihat spesifikasi dulu. Pertama, spesifikasi drone-nya, dia ada dua aksis drone-nya, dia jadi bisa menghadap ke atas, ke bawah, ke depan atau ke bawah ya. Terus dia bisa 4K juga, di kualitas gambarnya bagus. Oke, kemudian ini 3840x2160 pixel. Lalu secara teori ini bisa terbang 26 menit waktu terbangnya, dan ya kurang lebih 20 menit itu bisa berdasarkan pengalaman yang ada. Kemudian sini spesifikasinya lagi, di sini ada. Oke, ini warganya silver gray, serinya F11 4K Pro, dan ini disarankan usia 14 tahun untuk mengoperasikan drone. Jadi memang sangat berbahaya. Saya pernah coba pertama kali iseng karena udah excited ingin main drone, coba di rumah dihidupkan, belum benar-benar tahu caranya, karena penasaran langsung lupa istri. Oke, kita buka nih. Jadi yang saya beli kemarin harganya 3.460.000, tapi sudah termasuk baterai ada. Jadi saya punya 2 baterai dan SD card ukuran 128 GB, cukup besar untuk ukuran 4K nya. Ini casing bagian dalamnya, ini udah termasuk soft case, dan di dalam soft case nya itu ada plastik juga ya. Oke, soft case nya bagus, saya suka ya. Ini showcase nya, tulisan SCRC, ini ada emboss. Kemudian ini juga ada pegangannya, ada resleting ya. Kemudian kita buka, ada apa aja di dalamnya. Oke, di sini kita lihat ada cadangan baling-baling. Jadi ada cadangan baling-baling beserta obeng dan baut ya, blade. Kemudian ini ada petunjuk-petunjuknya, propellernya atau baling-balingnya. Kemudian di sini ada charger, kabel charger, dan ini tidak dilengkapi dengan chargernya ya, hanya kabelnya saja. Oke, kemudian di sini ada juga ini tutup gimbal nih. Gimbal atau kamera yang bisa mengantisipasi getaran-getaran. Ini ada buku petunjuk. Kemudian di sini ada cover soft case-nya, jadi mengurangi hentakan-hentakan di dalam case buat si drone. Nah, ini penatakan di dalamnya, ada unit drone-nya, ini ada baterainya,
yang pertama ini buat yang kedua ya. Ini ada remote-nya, jadi ada 1 2 3 4 unit. Kita lihat ini baterai SCRC F11 Pro. Ada soalnya seri yang baru itu SCRC F11S, ada S. Ini kita lihat spesifikasi baterainya 11,1 volt 2500 mAh 27,75 watt hour ya, lithium ion. Oke, kemudian kita lihat unit remote-nya. Ada pengaman si joysticknya. Nah ini untuk menyimpan handphone, bisa di sini dijepit ketika mengoperasikan, jadi bisa lihat, jadi bisa melihat layar kamera drone. Kemudian ini bisa dibuka untuk handle. Ini ada port charger USB 2 ya, belum cek. Ini untuk tombol on, ini tombol on. Kemudian ini tombol stop, ini tombol mode drone. Ada kamera, ada normal, ada sport. Kemudian ini tombol return to home. Oke, untuk menghidupkannya cukup sekali pencet ya. Nah, ini by default GPS mode, kemudian ininya normal mode. Nah, ini untuk sport mode, ini kamera mode atau slow mode. By default normal mode. Nah, ini tombol return home, jadi kalau misalnya buat bikin drone yang balik otomatis tuh return home. Lalu ini yang sebelah kiri adalah tombol untuk ke atas, ke bawah, kemudian ini kiri kanan untuk mengarahkan kamera berputar. Si drone-nya bisa berputar, badannya, seluruh badannya. Ini atas untuk naik dan ini untuk turun. Sedangkan ini untuk maju, mundur, kiri, kanan ya. Ini harus latihan untuk bisa paham behavior si drone. Oke, ini untuk unit ininya. Ini tombol stop untuk mematikan drone dengan cara tekan 2 kali, kemudian tekanan yang terakhir lama. Nah, ini untuk tombol off juga sama. Kalau tadi on sekali tekan, kalau matikan 2 kali, tekan sekali lagi. Nah, baru mati. Oke, itu untuk si remote control. Oh ya, di sini ada ini juga, ada antenanya. Jadi ada antena, kita pasang itu seperti ini. Nah, remote ini antena untuk meningkatkan daya jangkau si remote terhubung dengan drone. Oke, ini untuk unit remote-nya. Kita lanjut ke unit drone, utama unit drone-nya sendiri. Oke, unit drone-nya sama lagi. Unit drone-nya angkat, hati-hati dengan propellernya ya. Nanti ini sebenarnya udah ada tempat propellernya, ini udah baret-baret. Nah, diangkat, terutama di sini ada gimbalnya. Kita singkirkan dulu case-nya. Nah, ini secara drone-nya, ini depannya, ini belakangnya. Kemudian ini bagian depan ada kamera gimbal, ada pelindung kameranya di sini. Jadi ini ada cantolan di dalamnya, ini dicantolin. Nah, jadi ini masuk. Nah, jadi kameranya nggak kegoncang-goncang ketika di dalam, sini bisa merusak motor dari sini. Oke, kita buka saja gimana. Ini tulisannya adalah
tulisannya apa nih, 4K ya, f12 15 100 FOP Full HD Wi-Fi cam. Jadi ini Wi-Fi cam, kameranya terhubung dengan handphone kita melalui Wi-Fi ketika drone sedang beroperasi di udara. Oke, ini kita buka dulu. Jadi untuk bagian depan, bagian belakang, ini kakinya. Jadi kaki drone ini yang satu kakinya menggunakan dudukan motor ya, dan bagian depan itu posisi blade-nya lebih atas ya, yang belakang itu di bawah ini. Jadi kalau kita mau buka, kita buka kaki depannya dulu, kemudian yang kaki kanan depan sampai sempurna terbuka, lalu kemudian kaki belakang dibuka ya, dan kaki belakang kanannya dibuka. Oke, ini seharusnya jadi blade depan posisinya lebih atas daripada blade yang belakang. Nah, ini posisi kaki blade terbuka. Nah, ini baterai di sini ada tombol untuk di kiri kanan untuk membuka baterai, ditekan kiri kanan lalu diangkat, longgar seperti itu. Ini bagian dalamnya ya. Kemudian ini baterainya, model baterainya ya, kita masukkan lagi. Lalu untuk menutup, tadi kita membuka lebih dulu bagian depan, untuk menutup bagian belakang terlebih dahulu. Boleh kiri atau kanan dulu. Pastikan blade-nya ini tidak menumbuk ini karena bisa patah. Diarahkan, hati-hati. Oke, lalu dilipat ke dalam. Kemudian yang kaki kiri belakang, propellernya juga digabungin, dilipat, lalu kaki belakang. Nah, karena kaki belakang ada ini, jadi nggak bisa kaki depan dulu dilipat, ini harus terakhir. Oke, ini kemudian kaki depan seperti ini. Lalu jika kita telah mengoperasikan, bisa kita pasangkan lagi ini ke dalam. Sudah, lalu kita baru bisa masukkan. Hati-hati posisinya sampai terbalik. Ini bagian kepala, ini untuk blade-nya ya, jadi kita bisa simpan seperti ini, masukkan perlahan, lalu blade-nya diposisikan, hati-hati jangan sampai tersangkut, pas. Oke, itu lalu kita bisa tutup kembali. Oh ya, drone ini tidak dilengkapi dengan charger, jadi hanya diberi kabel baterai saja, jadi chargernya tidak tersedia. Ini itu review saya mengenai drone SJ-FC F11. Ringkasannya adalah nanti drone ini cukup bagus, kualitas kamera juga bagus, kemudian jaraknya juga secara teori bisa sampai 1500 meter dengan WiFi kamera. Ini mensupport WiFi 5G, tapi sejauh ini saya paling untuk di daerah dekat rumah itu karena banyak obstacle, paling 200-300 meter dengan WiFi kamera tetap terhubung. Itu kemudian mungkin itu saja. Nextnya kita akan bahas kemudian pengoperasian dasar untuk drone SJ F11 Pro 4K ini.
Terima kasih untuk menonton video ini.